Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan bakteri Escherichia coli sebagai vaksin hepatitis B. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Muhammad Dia Akifah, NIM 116200008, Tricia 1622101, Adiba Jusita Amudiani 1622106, Nyoman Gita Sapitri 1622147, Ummu Kalsum 1622170, Michelle Madani 1622192, dan Al-Muqsid Aufa 1622116. Jadi sebelum kita ke pemanfaatannya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan tentang prokaryotik. Jadi, prokaryotik itu berasal dari kata pro dan karyon. Pro berarti sebelum dan karyon berarti inti sel. Jadi kalau misalkan digabung, artinya adalah sebelum inti. Mengapa disebut sebelum inti? Karena sel prokaryotik itu adalah sel yang belum memiliki membran inti atau nukleus. Jadi materi intinya tidak dibatasi oleh membran dengan sitoplasma. Terus selain itu, pada prokaryotik sendiri, organel-organelnya terletak pada sitoplasma. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang beberapa ciri-ciri sel prokaryotik. Nah, sel prokariot itu biasanya pada umumnya berukuran 0,1 hingga 5 nanometer. Nah, biasanya juga sel prokariot itu tidak memiliki organel yang diselubungi oleh membran inti. Nah, sel prokariot sendiri itu memiliki materi genetik yang berupa DNA. Pada nukleus atau inti sel prokariot itu hanya berupa satu molekul DNA yang kita sebut sebagai nukleoid. DNA prokariot itu juga berbentuk sirkuler ya. Jadi di luar nukleoid itu terdapat DNA sirkuler lain juga yang lebih kecil disebut plasmid. Nah, biasanya sebagian besar prokariot itu merupakan organisme uniseluler. Nah, organisme uniseluler itu yang hanya memiliki satu sel. Pada sel prokariot juga, sebagian besar memiliki dinding sel yang bisa kita lihat di gambar ini juga yang warna pink ya. Ini merupakan dinding sel pada sel prokariot. Nah, dinding sel tersebut mengandung peptidoglikan. Nah, dinding sel ini juga akan mati jika berada di lingkungan hipotonik. Nah, lingkungan hipotonik itu tuh lingkungan pada saat konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah daripada konsentrasi zat pelarut. Nah, terdapat juga fun fact mengenai sel prokariot ini yang merupakan organisme prokariotik terbesar yang hidup dalam perut surgeonfish itu merupakan Epulopiscium vishelsoni. Nah, Epulopiscium vishelsoni ini panjangnya bisa mencapai 0,5 milimeter. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa perbedaan prokariot dan sel eukariot. Pada sel prokariot itu, inti sel prokariot itu berupa sekumpulan DNA yang terletak di sitoplasma dan membentuk nukleoid. Nah, aktivitas sel itu biasanya terjadi pada membran plasma yang ada di dalam sitoplasma ini. Sedangkan pada sel eukariot, inti selnya itu berupa nukleus. Lalu inti sel di prokariot itu tidak dilapisi oleh membran inti seperti yang udah dibicarakan pada ciri-ciri prokariot sebelumnya. Sel prokariot itu memiliki materi genetik yang berupa DNA yang tidak dibungkus oleh membran inti, sedangkan pada sel eukariot itu inti selnya dilapisi oleh membran. Nah, umumnya sel prokariot itu memiliki satu kromosom sirkuler. Tetapi belakangan ini studi mengatakan terdapat 4 kromosom sirkuler atau linear, sedangkan pada sel eukariot itu kromosomnya hanya linear aja. Lalu pada pembelahan sel prokariot itu, pembelahannya berupa amitosis atau pembelahan biner. Nah, pembelahan biner itu apa sih? Pembelahan biner itu pada saat
Pembelahan biner itu adalah reproduksi aseksual dan pembelahannya itu dari satu sel menjadi dua sel yang memiliki nukleus pada masing-masingnya. Sedangkan pada eukariotik itu pembelahan selnya berupa mitosis dan meiosis yang menghasilkan sel sperma dan sel telur. Nah, pada sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Sedangkan pada sel eukariotik terdapat mitokondria, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Jadi mungkin itu beberapa perbedaan sel eukariotik dan prokariotik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh bakteri prokariot, yaitu bakteri Escherichia coli atau biasa yang dikenal dengan bakteri E. coli. Di sini ada taksonomi dari bakteri Escherichia coli. Ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan juga spesies dari bakteri E. coli ini. Lalu untuk ciri-cirinya, di sini yang pertama adalah habitat dari bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini biasa hidup di dalam usus manusia dan juga usus dari hewan berdarah hangat. Lalu yang kedua adalah bentuk dan ukuran. Bakteri Escherichia coli ini adalah bakteri yang berbentuk batang pendek dan memiliki panjang sekitar 2 nanometer, diameter 0,7 nanometer, dan juga lebar 0,4 sampai 0,7 nanometer. Dan yang ketiga adalah sifat dari bakteri E. coli ini. Bakteri E. coli ini termasuk ke dalam bakteri prokariot seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu bakteri prokariot gram positif. Lalu sifat lainnya adalah bakteri E. coli bersifat aerobik dan juga anaerobik fakultatif. Hal ini berarti bakteri E. coli dapat hidup dengan atau tanpa udara. Sementara anaerob fakultatif berarti mikroorganisme yang dapat melakukan proses penguraian bahan organik dalam kondisi aerob dan juga anaerob. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu mempunyai berbagai macam manfaat. Yang pertama itu, bakteri E. coli banyak digunakan dalam teknologi rekayasa genetika. Penggunaannya adalah sebagai vektor untuk menyisipkan gen-gen tertentu yang diinginkan untuk dikembangkan. Nah, ada beberapa alasan mengapa E. coli ini dipilih sebagai bakteri untuk rekayasa genetika. Yang pertama itu adalah struktur genetikanya. Struktur genetika E. coli itu sederhana dan mudah untuk direkayasa. Yang kedua itu pertumbuhannya sangat cepat dan mudah untuk penanganannya. Bakteri E. coli juga merupakan media cloning yang paling sering dipakai. Selanjutnya, bakteri E. coli itu juga mempunyai manfaat dalam tubuh manusia. Bakteri E. coli yang ada dalam usus berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat. Dan dia juga berperan sebagai mikrobiota usus yang membantu proses pencernaan, termasuk pembusukan sisa-sisa makanan yang terjadi dalam usus besar. Bakteri E. coli sendiri juga membantu produksi vitamin K. Vitamin K itu berfungsi untuk pembekuan darah saat terjadi pendarahan, seperti luka ataupun mimisan. Nah, selanjutnya adalah DNA rekombinan. Apa sih DNA rekombinan itu? Jadi, DNA rekombinan menurut Cohen dan Moyer adalah bentuk DNA buatan yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens yang biasanya terjadi bersama-sama. Selanjutnya, menurut Robert, DNA rekombinan adalah DNA yang mengalami perubahan karena penyisipan suatu sekuens deoxinukleotida yang sebelumnya tidak terdapat dalam molekul DNA yang sudah ada dengan cara enzimatik atau kimiawi. Nah, selanjutnya, teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengombinasikan gen-gen dalam tabung reaksi sehingga akan diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Secara garis besar, teknologi DNA rekombinan atau biasa disebut dengan rekayasa genetika melibatkan penyisipan informasi genetik baru ke dalam organisme.
Nah, selanjutnya teknik tersebut meliputi ada 4. Yang pertama, teknik mengisolasi DNA. Yang kedua, teknik memotong DNA. Yang ketiga, teknik menggabung atau menyambung DNA. Dan yang terakhir adalah teknik memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Selanjutnya adalah peran-peran E. coli dalam DNA rekombinan. Yang pertama, sebagai inang. E. coli merupakan bakteri pilihan di antara bakteri-bakteri lainnya yang telah digunakan sebagai inang dalam menghasilkan protein rekombinan. Dua jenis bakteri E. coli yang digunakan sebagai inang adalah E. coli BL21 dan DH5-alpha. E. coli BL21 dan DH5-alpha membawa plasmid rekombinan pengkode antigen. E. coli BL21 merupakan inang yang umumnya digunakan dalam tujuan ekspresi, sedangkan E. coli DH5-alpha memiliki banyak enzim protease, baik di periplasma maupun di sitoplasma, yang dapat mendegradasi protein rekombinan yang dihasilkan pada bakteri tersebut. Yang terakhir, strain E. coli digunakan untuk produksi antigen permukaan virus hepatitis. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai vaksin hepatitis B. Jadi, vaksin hepatitis B adalah satu vaksin yang direkomendasikan oleh WHO untuk digunakan secara rutin. Nah, vaksin ini bertujuan untuk melindungi hati kita dari infeksi virus hepatitis B yang dapat menyebabkan penyakit hepatitis, B hepatitis, sirosis, maupun karsinoma hepatoseluler. Kemudian bagaimana vaksin hepatitis B ini dibuat? Pembuatan vaksin hepatitis B secara general dilakukan dengan metode DNA rekombinan yang melibatkan rDNA pada virus hepatitis B. Jadi akan diambil DNA fragment dari DNA virus hepatitis B, kemudian juga diperlukan sebuah vektor. Kemudian DNA fragmen dan vektor akan disambungkan dengan DNA ligase membentuk DNA rekombinan yang akan ditanam pada sel inang. Kemudian sel inangnya akan difermentasi dan dipurifikasi. Kemudian dihasilkanlah vaksin hepatitis B. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai sel inangnya yang berupa bakteri E. coli. Mengapa bakteri E. coli yang digunakan? Karena bakteri E. coli dapat meningkatkan produksi protein hepatitis B core antigen atau HBCAG yang dapat mengeliminasi virus hepatitis B itu sendiri. Sehingga dibuatlah vaksin hepatitis B dengan bakteri E. coli sebagai sel inangnya. Dalam suatu penelitian tentang pembuatan vaksin hepatitis B menggunakan media berkembangnya bakteri E. coli, dilakukan penelitian pembuatan vaksin yang menggunakan media berupa Luria bertani atau LB, ada terrific broth atau TB, dan juga defined non-including broth atau DNB. Kemudian pertumbuhan E. coli dianalisis dengan optical density dengan panjang gelombang 600 nanometer, pengukuran pH, kadar glukosa, dan pengamatan morfologi sel. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan E. coli tertinggi dihasilkan pada media TB dengan nilai OD 20,857 dan laju pertumbuhan spesifik 0,788 per jam. Konsentrasi protein total sebelum induksi sebesar 3,936 mg per ml dan setelah induksi 5,279 mg per ml. Pada analisis SDS page, terdapat pita protein tebal HBCAG di bawah 15 kDa. Hasil vaksinasi amonium sulfat 20% menunjukkan pita protein HBCAG yang relatif lebih murni dibandingkan hasil vaksinasi lainnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.